Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ngajak Baik, episode ke 1000 sekian. Enggak deh, bercanda. Ya, kayak kesekian lah pokoknya. 900. Kayak gitu. Kayaknya ya. Lupa. Balik lagi dengan gue, Bang Iman, serta barista kita tercinta Bang Andi ada di sini. Saya langsung ke sini aja deh daripada bolak-balik. Betul. Ya. Nemenin saya suka kadang-kadang grogi kalau ketemu banyak Ustaz. Oke. Kalau ada saya takutnya bukan tambah grogi, Ustaz yang grogi saya. Saya ngaco nanti kan. Hari ini kita kedatangan Ustadz Wahidin, baru sekali mampir di channel Ngajak Baik. Mudah-mudahan kedepannya dia sering mampir di channel ini. Amin, amin. Ini wujudnya agak susah. Ustadz, Karena membahasnya itu, wujud-wujudnya itu susah. betul, Karena memang membahasnya akan beda daripada ustaz yang lain. betul. Karena ini ya berkaitan yang kita omongin juga bukan sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi kalau mau diomongin nih ya ada eksklusif ya. Memang agak susah, tapi alhamdulillah beliau mau. Ya, akhirnya ini masalah-masalah yang juga terjadi dalam rumah tangga, tapi sering dibahas. Nah, Ustadz ini ahlinya nih, kalau yang kayak gitu, Ustadz ya mempelajari, adalah sempat belajar beliau nih mengenai perkara-perkara jin yang bermasalah dengan rumah tangga. Mas Iman deh soal nanyanya. Kalau ahli sih belum ada pengalaman. Ya mungkin walaupun dikit itu ada manfaatnya. Loh, katanya kan pengalaman adalah yang terbaik. Loh, mahal ini. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kalau di dunia bisnis saya main ekspedisi. Kalau di dunia agama ya ngajar, ngisi majelis taklim, pengajian, terus kegiatan dakwah. Masya Allah. Sesuai. Ngajar ya. Bisnis juga. Akhirat ya, dunia ya. Keluarga. Itu dia. Alhamdulillah 5. Paling gede usia 21. 21. Pondok ya? Masih di pondok. Masih di pondok. Yang di pondok. Yang paling kecil kelas 2 madrasah. Madrasah itu artinya 2 SD. Sampai SMP. SD. Luar biasa. Jadi itu sebenarnya kenapa saya pengen banget ngobrol-ngobrol sama Ustadz, Bang Andi juga pengen, karena saya nggak tahu, saya aja ngerasain apa ini fenomena. Banyak teman-teman saya, kenalan saya tuh bukan bisa ranjang, cerai, divorce, berpisah lah dari hubungan suami istrinya ini. Padahal bukan yang baru 1-2 tahun menikah, Udah lama. Anaknya udah masuk SMA, artinya kan udah belasan tahun, bahkan 20, lebih dari 20 tahun lagi. Itu banyak yang berpisah. Terus ada lagi teman saya, mereka pacaran dari SMP, bro. Dari SMP sampai kuliah sampai menikah. Baru setahun, pisah. Harusnya udah tahu bebet bobot. Bebetnya kan harusnya tahu dari bibit, bebet bobotnya dari satu SMP, kenal. Secara logika nggak masuk akal. Betul. Berarti ada yang Ya, ada. Nah, apakah itu? Karena terus sekarang banyak, kalau kita sering nonton film nih, film horor nih apalagi kan, ada pengantin, apa namanya, hantu setan pengantin. Air terjun pengantin. Atau ada di Netflix. Terus ada jin dasin, gitu ya, macam. Terus saya jadi berpikir, saya nyari-nyari, emang apakah benar ada jin atau sesuatu yang gaib, kita nggak tahu, yang mengganggu hubungan, yang bertugas mengganggu hubungan suami istri. Nah, apakah itu ada? Kalau misalnya ada, dan nanti mungkin ada penjelasannya oleh Ustadz, gimana caranya kita bisa bedain nih antara itu beneran diganggu jin sama emang dasarnya orangnya aja double, komunikasinya nggak bisa. Tidak cocok juga soalnya, nggak masuk akal. Gini kalau masalah, yang temanmu yang di SMP
harusnya dia udah dari awal digangguin sama jin tuh, bisa nggak pacaran nih? Ya dong. Kalau pacaran kan suruh gabung. Giliran udah nikah dengan cara yang halal dong. Iya. Kok malah Sudah baru bisa. juga, artinya jin kan sesuatu yang berbau-bau sama udah menyatu dengan agama yang baik, nggak bisa nih. Ya, karena dia Dipisahin. udah halal nih, mungkin begitu ya, udah bener nih agamanya, tapi dipisahin. Kayaknya ke situ, tapi lebih tahunya udah deh. Iya. Banyak Monggo. yang ntar. Gimana Tat? Jadi itu pasti banget ya. Pasti Banget. Tuh. Karena memang si iblis ini punya sekian jenderal yang punya tugas masing-masing. Ada Awan, ada Walhan, salah satunya Dasim. Dasim memang spesial khusus dia tuh. Saya. Masih banyak Di loh. dunia perjinan ada strukturnya. Itu ada strukturnya. Dan tuh tugasnya jelas. Semacam pejabat DPR. Nah itu maksudnya untuk masuk ke jadi dasim, maka dia daftar dulu ya, harus udah pernah dulu kan, syaratnya juga kayaknya ya. Udah ada nasi. Kamu bagian perceraian, mau S2-nya masuk. Briefingnya rutin loh. Follow up-nya rutin. Gimana? Udah berapa persen? Hendak cerainya? Begitu. Udah berapa persen gimana? Komitmennya, kata Dasim, saya nggak bakal keluar dari rumah ini sebelum benar-benar cerai. Kan keren bener. Jadi di follow up terus. Gimana sama bos? Gimana? Kalau gagal dia kena hukuman. Itu dia kena hukum dia. Kalau gagal dia ngelain tugas. Begitu. Jadi nggak dikasih pangkat lah, nggak dikasih fee-nya lah kayak begitu. Jadi dorongan Nggak dikasih golin, nggak dikasih fee, kan. Oh gitu ya. ada. KPI-nya nggak tembus. Jadi dia ngegolinnya serius itu. Serius. Oke. Jawabannya pasti, gitu kan. Tapi walaupun nggak 100%. Walaupun nggak 100%. Oke. Dari faktor itu gitu. Ada memang karakteristik pribadinya ada, walaupun tanpa didorong sama jin Dasim ada. Ada yang tipe kayak begitu. Tapi ya semua keburukan. Nggak ada yang murni alami terjadi dengan begitu saja, tidak. Semua keburukan pasti ada pelopornya. Ya setan itu, jin itu gitu. Boleh saja. Kan katanya gitu kan, perceraian itu sesuatu yang dibenci Allah, tapi diperbolehkan gitu kan. Betul. Tapi gini nih maksudku. Ini mungkin newbie banget ya, mohon maaf teman-teman, ini pertanyaan newbie tol. Newbie tolol. Tolnya ini nih, kan untuk cowok ya, gue pikir. Kan katanya kalau jin itu atau setan mengganggu manusia untuk berbuat dosa, benar ya? Sedangkan perceraian ini kan tidak dosa, dibenci, benar kan? Tapi kan tidak berdosa, diperbolehkan. Nah terus KPI-nya apa tuh? Nggak dosa, ya bisa, tapi kan nggak dosa maksudnya. Kondisi dibenci ini, ya bayangin kalau hidup di muka bumi, gitu kan? Dibenci sama yang punya bumi. Iya. Dia statusnya jadi rendah. Betul. Maka direndahkannya itu. Betul. Lalu kan jelas merusak satu bangunan keluarga yang tadinya apa? Tadinya ngebangun sesuatu yang misinya Rasulullah, misi Nabi, misi Nabi kan, rumahku surgaku. Begitu. Dihancurin tuh rumahnya. Yang mungkin nanti keturunan bisa jadi anak soleh. Tapi ini nggak dialami perceraian dengan orang Islam doang loh. Tapi apa kalau dia bukan Islam, ini masih tetap ya ada jinnya. Tetap ada jinnya. Iya. Jadi menimbulkan jin itu kerjanya emosionalnya, berantemnya. Karena perceraian itu rata-rata berantem ya. Iyalah. Kalau anteng-anteng aja, wah nenek-nenek kali seksta juga yang cerai yuk. Ya. Itu pasti set, bro. Nggak mungkin. Iya betul. Biasanya apa yang ngebuat si jin ini atau makhluk ini membuatnya seperti apa? Apakah ngebuat jadi bosen atau apa? Nah, sebelum emosinya nih, sebelum emosi kan. Itu kalau ngelihat pasangan, berarti pasangan. Itu kalau dilihatnya tuh sebel, nggak ngenakin, ngeselin. Harmonisnya hilang total tuh. Nggak kayak waktu awal pacaran lah ceritanya. Harmonisnya hilang total tuh. Kok mukanya nyebelin, padahal nggak ngapa-ngapain.
Oh, Padahal nggak ngapa-ngapain. tuh. Iya. Di hati itu kelihatan tuh jelas cirinya. Nah, kalau yang alami kan dia pasangan kita ngalamin kesalahan dulu dong, ngalamin Tingkah kesalahan lah. dulu dong. Baru kita kesel, wajar tuh, itu yang wajar. Oh. Tapi kalau nggak ada apa-apa, nggak enak aja ngeliatnya. Itu. Wow. Apalagi ketemu aja masalah kecil, emosian tuh langsung tuh. Tapi masalahnya sama marahnya nggak imbang itu. Masalahnya mah kecil, marahnya tahu. Itu udah ketahuan jelas. Ngomong iya takut jadi kayak curhat tapi Iya, gitu. Saya diem aja. Emang umum. Bahasa ini sangat umum. Bahasanya kita bisa nggak berdalih gini. Disclaimer. Ini khusus cowok sama cewek sama aja tuh ya. sama aja. Cewek jadi Kadang ada yang penyebabnya dari si suami, kadang penyebabnya dari istri. Kalau suaminya atau istrinya ada affair sama yang lain, bisa ngaku itu perbuatan juga. Bisa, sangat bisa. Iya. Oh, Jadi biar dimaafin kan. Kalau orang yang ketahuan selingkuh gitu. Jadi dengan begini kita harus nanggapi begini loh. Gimana? Jadi harus ada kesadaran kita antar pasangan ya. Jangan langsung baper sama pasangan kita. Karena tuh nggak murni kelakuan dia. Dia juga korban dong, korban dari dasi. Jadi kita sama istri sama pasangan kita tuh lebih mudah memaafkan. Jadi karena bukan murni dia dong. Kan dia nggak salah. Sebenarnya Ya kan? Karena ada tadi tendensi daripada si Dasim itu yang Tapi tergantung beneran tendensi degradasi atau ya beralasan pakai itu. makanya yang kita cecer tuh, yang kita hajar si Dasimnya. Kalau istrinya kita bina, kita sayang. Cuma karena terbinanya belum rapi, gitu belum rapi nih. Rapi terbinanya ini Belum rapi. caranya nih kayaknya langsung. Nah, ya gimana caranya? Gimana caranya nih? Kita pertama sebelum terjadi dan sesudah terjadi. Kalau sebelum terjadi kan berarti kan penanganan pencegahannya. Kalau sudah terjadi, ya penyembuhannya gitu kan, Man? Penting tuh. Betul, preventifnya jadinya. Harus ada dua nih dari besar. Preventif sama penyembuhannya apa ya, gimana? buat rumah tangga ibu-ibu sama bapak-bapak terutama. Iya. Yang dasar banget ya, saya kesan waktu di Malaysia tuh. Kan Pengalaman Ketemu berdakwah. Filipin dong. Pengalaman berdakwah. saya 2 bulan di sana. Kalau Kak Ros ketemu Kak Ros. ketemu. Ketemu. Filipin nggak ketemu. Saya kesan di sana mengenai itu, semua yang akan nikah maka dia harus belajar apa hak-hak gitu seorang suami, apa kewajiban gitu. Kewajiban Itu harus belajar dulu. iya, jadi nanti nggak ada ceritanya suami nekat, suami nekat. Suami nekat apa? dia belum layak secara keilmuannya Untuk menjadi seorang suami. Untuk menjadi suami. tiba-tiba udah jadi suami. Namanya suami nekat. Makanya dia nggak bisa ngebangun istana itu. Nggak bisa. Mau gini doang gitu. Ya daripada gini. Betul. Pertama pengetahuan jadi. Apa sih hak suami, apa sih hak istri, apa kewajiban suami, apa kewajiban istri yang dasar gitu. Iya. Sebab dengan itu dia tahu ini salah loh. Tapi karena nggak tahu kok yang dilakukan itu salah. Karena nggak tahu dari awal. Iya. Tuh, jadi dia salah, jadi nggak ngerti kalau ini perbuatan salah. Kelakuan saya ke suami kalau gini, dia nggak ngerti kalau itu adalah salah. Tapi kalau tahu, nantinya kan dia bisa minta maaf kan. Kita mau jadi harmonis lagi. Betul. Ada kesadaran diri. Tapi kalau nggak sadar, mau Ego ya. ego jadinya. Gua nggak salah ngapa lu berut gitu loh. Ngegerung aja terus gitu ya. Aja ya. Waduh, semangat serem ya. Jadi laki-laki Itu kan preventifnya tuh ya. Bedanya belajar ya. Nah, begitu kita misalnya di dalam hubungan ini tiba-tiba kita tahu nih naga-naganya pasangan kita ini kayaknya ya kan kalau kita kan nggak, kalau seorang biasa kan nggak tahu dong ini dari jin apa enggak gitu loh ya. Iya. Kayaknya dia udah mulai bosen nih sama saya, kan normal tuh ya, hubungan ada bosennya. Bosen, kayaknya kalau lagi nggak mau ngajak ribut terus gitu ya. Terus apa-apa dibikin
masalah-masalah kecil diperbesar gitu. Apa yang dia perlu dilakukan oleh kita Iya. saat itu terjadi? Kebatilan itu laksana gelap ya. Gampang bener ngilangin gelap. Lampu. Ya. Gampang banget kan? Iya. Kalau susahnya nyari lampunya. Karena gelap ya. Raba-raba. Ya. Masukin aja lampu. Masukin aja lampu. Ngilangin gelap itu. Iya. Jadi itu ceritanya. Nah, lampunya apa? Nah, itu semua yang dibawa oleh Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi, itu semua ada nurnya, ada cahaya. Itu lampunya. Lampunya itu. Kebiasaan Nabi. Dibawa aja Di ke dalam rumah tangga. Selesai. Kebiasaan Nabi Yang di mana? dalam rumah tangga apa kebiasaan Nabi secara general? Misalnya ya sholat pun kebiasaan Nabi, Iya. ya. Tapi kan bukan kebiasaan Nabi khusus di rumah tangga dong. Di rumah tangga misalnya, aku nggak tahu, menjunjung, menghormati istri dengan tangan gitu misalnya. Yang spesifik. Apa ya? Itu apa? Arahnya adalah menyatukan sesuatu yang tadi emosi. Yang hubungan sama jin. Jin tuh kalau dia udah ngelakuin ini, jin udah nyerah deh. Ini gawat ini, udah gak bisa, gue susah. Patah semangat deh. Kita nih lawannya Dasinnya nih. Apa yang gak disukai sama Dasin sehingga Dasin itu patah semangat sehingga dia gak bisa nih. Karena rumah tangga ya, kita masukin ke sebenarnya ke rumah tangga ya, kebiasaan Nabi yang ada di rumah tangga. Pertama salam, masuk rumah salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ngaruh banget itu. Ngaruh banget ya. Sangat ngaruh. Ketika kita masuk salam, ya kan, maka setan tuh nggak bisa masuk ke rumah. Jadi hasilnya yang bawa dasim dari luar ke rumah itu kita sendiri yang masuk rumah nggak pakai salam. Allah. 3 kali sehari berapa kali mondar-mandir? Bisa mungkin 5 kali ya. 5 dasim jadinya. Itu enggak masuk ini ya. Banyak. Dasim itu satu. Banyak ya. Banyak. Pion di Namanya satu, jenisnya banyak. Buat kan targetnya banyak. Target seluruh manusia. Catur, ada yang pion. Waduh. Oke. Jadi pertama salam. Gitu. Udah salam, ya kan? Masuk ataupun keluar, di rumah nih. Kondisi di rumah nih. Lagi di rumah juga bisa masuk. Gitu. Pertama makan ya, sederhana ya. Makan tuh pakai doa lah. Bismillah lah. Jadi kebiasaan Nabi dalam makan deh, misalkan berjamaah ya, yang berkaitan dengan keharmonisan ya. Rame-rame berdua lah, suami istri makan bareng. Itu sunnah loh, masukin nyuapin ke istri. Tapi itu harmonis. Siti Aisyah pas minum, Aisyah, di mana letak bibir kamu? Itu Nabi minum pas di bibir. Itu kebiasaan Nabi itu. Subhanallah. Bukan cuma fisiologi, bukan cuma sampai nyari. Sampai begitu gitu loh. Romantis banget. Itu pengaruh banget sama Tuhan. Bro, ini bekas bibir tuh, bro. Enggak gitu. Ini suami istri ya. Oke. Maka yang kedua tadi makan usahakan bisa bareng deh. Makan bareng. Dan ada nyuapinnya deh. Saling nyuapinnya deh. Doa udah jelas ya. Doa udah jelas. Gitu. Yang ketiga pakai baju, buka baju itu doa. Doanya Bismillah, kalau nggak tahu kan kita Bismillah aja. Bismillah ya. Untuk semua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai Bismillah juga. Buka alhamdulillah. Pakai Bismillah. Mengawali Bismillah ya kan, mengakhiri alhamdulillah. Wah. Iya, misalkan nggak hafal gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ketika kita nih, kita atau wanita kita ya, ketika dia buka kan orang terbuka dong. Kita nggak ridho dong, termasuk masih dasim itu ngelihat orang istri kita ya kan. Nah, ketika kita berdoa buka baju, itu Allah akan tutup aurat istri kita. Nggak kelihatan sama dia. Dengan cahaya. Nggak kelihatan tuh. Kita nih kalau ada cowok ngelihat, kan langsung tonjok dong, balik, segala macam ya. Iya dong, sama. Setan habisin juga, nggak bisa. Itu nggak toleransi kalau di rumah. Nggak taunya kita sendiri salah. Kita juga. Baju juga. Pakai Bismillah. Alhamdulillah. Celana juga ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya. Yang keempat masuk WC, keluar WC. Yang nggak tahu bacanya. Doanya tuh di luar WC, yang di dalam. Iya dong. Jadi kalau yang habis keluar,
Alhamdulillah, dia tuh di luar, alhamdulillah, Ya. bukan di dalam. Oke. Iya. Yang kelima lagi hubungan. Oke. Ini celah-celah tadi 5 ini setan masuk. Oke. Gitu. Apalagi hubungan ya. Ya. Makanya pernah ada kisah suamiku berantem mulu. Tapi berantem kok punya anak 5 gitu. Oh. Dia ada kepentingan dalam hubungan. Tapi kok bisa hubungan padahal berantem ribut ya. Si setannya ada kepentingan untuk ikut main. Oh. Yang enggak pakai bismillah, yang enggak pakai doa, maka dia ikut campur. Ikutan. Mainnya bismillah pas sudah keluar alhamdulillah. Dalam hati aja. Boleh ya? Ya gampang lah itu doa-doa gampang lah itu pendek-pendek semua. Oh, dipelajarin juga lah kalau bisa ya. Ya nggak apa-apa lagi gini nih. Nah ya tunggu. Saya ngapain baca Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu dulu. Udah rapin ya? Kalau enggak kita di sini lah. Ditempel di penting banget. Tunggu dulu. Itu mohon maaf ya, pas lagi keluar mani kita juga ada doanya itu. Oh gitu ya. Ada doanya juga. Itu tempelin juga lagi itu. Tapi nggak bisa ya, kalau kita kan bukan orang agama yang ustad yang gampang ngapalin. Iya. Itu jadi takut kan nggak ya betul. Bisa beda gitu. Boleh kali Tat ya. Boleh. Bismillah. Iya. Makanya obat dulu makin kuat. Enggak mesti bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja. Ya artinya Tat kalau doa yang untuk Allahumma ja'al nutfatana. Nah, oke. Zurriyatan thayyibah. Jadikan nutfah ini ya Allah. Jadikan nanti bakal jadi keturunan yang baik. Nah, itu gampang dihafal. Pakai bahasa Indonesia kan gampang kan. Bapak-bapak itu buat ibu-ibu yang sama bapaknya juga. Iya. Jadikan keturunan yang baik ya Allah. Bahasa Indonesia aja. Oke, yang penting jangan mati ya. Oke. Kita berusaha baik nih ya. Keren. Jadi itu Tat ya. Menarik sih. Menarik. Jadi kan salam. Iya. Sebelum pada saat masuk rumah makan bersama. Kalau bisa suap-suapan. Jangan lupa berdoa, suap-suapan. Terus setiap bangun tidur, setiap ganti baju, setiap mandi, setiap mau berhubungan, jangan lupa baca doa dan mengucapkan alhamdulillah. Itu udah sih putus asa tuh dengan kebiasaan itu. Iya, di masalah ini dia nggak bisa masuk. Karena umumnya tadi masuknya lewat ini. Ustaz pernah ada kasus ya? Mungkinnya saya nggak tahu nih. Banyak kasus yang mungkin bisa diceritain, nggak usah kasih tahu namanya gitu ya. Sebut aja namanya Joni gitu. Panggilannya Iman. Kasus saya gangguin Dasimnya. Apa maksudnya boleh diceritain nggak? Mungkin kasus terberat yang memang Ustadz pernah dengar. Ini langsung saya peristiwa, saya nanganin sih. Langsung, jadi nggak perlu dari orang lain. Iya. Itu subhanallah ya Allah. Saya bilang suaminya sabar bener gitu ya. Semenjak nikah dia bilang, itu rasa benci si istri kepada suami. Istrinya benci pada suami. Itu anehnya pas nikah, waktu pacaran masih kasih. Itu begitu kan. Teman ketika lagi haram. Yang lagi haram kayaknya kondisi haram dijadiin satu buat berzina, maksudnya setan begitu. Ketika udah halal, ketika orang halal kan jadi berpahala. Setan nggak mau ini manusia dapat pahala banyak. Digagalkan pahala tersebut dengan dirusaknya hubungan itu. Nah, aja nyambung. Itu bertahun-tahun sampai anaknya udah besar. Ya tinggalnya di sekitar Tangerang itu. Jadi suaminya, ini ada jinnya, nih. Di sini ada jinnya, kontrak tuh. Itu yang kita sebut apa namanya, penyebabnya si Dasim itu. Betapa penting hidup kita bersih ya. Kalau si suaminya dia ada jinnya, dia belajar ilmu bela diri yang ada khodamnya. Ceritanya dan tingkatan silatnya tinggi. Tinggi. Yang si perempuan ini jin tempelan juga, jin nempel jin rumah juga kayak begitu. Nah, antar jin sama ini dia kontrak nih. Enggak cocok gitu. Kan biasanya jin juga dia punya komunitas.
Dia juga nggak senang kalau ada penghuni baru dan sebagainya. Oke. Dia nge-gap dari zaman dulu, dari zaman sebelum manusia diciptakan. Jadi berantem jin sama jin. Jadi efeknya jadi ke sosoknya si suami istri ini. Dalamnya ya kan. Iya. Gitu. Itu suami istrinya nggak mau masakin, nggak mau nyediain kopi Ya ampun. Bukan salahnya dan sebagainya deh. Hmm. Sabar bener gitu Hmm. lah gitu. Yang pertama di ruqyah ya suaminya nih. Dia tobat lah dari ilmu-ilmu itu. Oh, tobatnya ya. Saya bilang semua langsung hari ini juga, jangan ntar-ntar. Oh. Hari itu juga suaminya, istrinya, rumahnya. Oh, pokoknya ada niat untuk baik ya. Dia tobat semua. Ya, dia menjalanin sunnah-sunnah apa kebiasaan-kebiasaan Nabi, dia jalanin. Terus lama-lama hilang tuh rasa benci, marahnya lagi atas. Udah cerita sampai sore ya. Saya berapa jam waktu itu. Saya dari pagi silaturahmi kan, karena targetnya biar semuanya. Karena harus bersih semuanya memang ketika nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah sebab kalau masih ada yang ada efek juga. Jadi ibarat kata tuh cucian belum bersih banget, belum bisa dijemur gitu, belum ngerasain. Udah sore saya pulang. Sore saya pulang. Malam telepon. Masya Allah, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Istri saya bawain makanan, bawain kopi. Senyumnya yang dulu nggak pernah ada senyum ini. Iya loh, ya loh. Gitu. Di senyum ini dulu ada waktu malah ada di waktu pacaran. Iya. Semenjak teknik kasih nggak pernah senyum kayak begini, nggak pernah bawain kayak begini. Ya Allah. Indah banget ya. Ini dari Allah saya bilang. Karena kamu ada niat bertobat. Bertobat ya. Ada niat tobat ceritanya, menghijrah inilah dia. Karena ilmu itunya udah mulai ngerasain badannya sakit. Badannya gebuk. Namanya juga pesilat. Udah mulai sakit. Dia didiagnosa ini bukan sakit fisik doang, Mas. Ada di dalamnya ada Iya. Habis itu nyambungnya ke keluarga kan, saya bilang kan, kok tahu? Iya gitu, gitulah pokoknya. Udah bahas selesai. Sampai sekarang subhanallah saya senang melihatnya. Istrinya juga langsung ngomong. Istrinya juga langsung ngomong. Ya Allah, sebanyak dosa ya. Tapi kan tadi kita sadarin, bukan semata-mata itu perbuatan istri murni loh. Jadi ada setan yang di sananya yang kita hajar setannya itu. Tadi aku dengar dia ada dapat masukin kodam, jadi dia mengelmu yang ilmunya ada masukin jin. Berarti ini ada tipe-tipe kayak apa sih jin itu? Karena apa? Tadi kan ada yang ketempelan. Saya dengar nih santet tuh masuknya kemana? Dikirim misalnya. Jin kiriman. Kodam? Kalau kodam dia tadi nyari berarti. Kalau kodam yang di TikTok? Di TikTok. Kan ada tuh. Ya, kasih like, kasih ini kodamnya. Iya. Kodam mampet. Gede tuh sih tuh ya. Ya, berarti ini aku mau klarifikasi yang tadi nih, berarti yang kita nih jin-jin itu bisa jangan sampai kita tuh nyari ilmu ilmu tuh yang nyari jin kodam ya. Terus ketempelan itu hidupnya dengan hidupin kebiasaan Nabi supaya nempel gitu ya maksudnya. Terus habis itu supaya nggak dikirim. Nah, dikirim nih. Ini santet-santet yang itu tuh gimana caranya? Tempengin. Santet. Nah, terus ada yang namanya titisan ya, maksudnya titisan tuh dari orang tua yang dulu itu juga ada tuh. Iya. Itu kan ya, semua jin ada lagi ya. Mungkin bisa dijelasin. Ya, ada yang tadi kiriman, ada yang titisan, ada yang tempelan, ada yang memang amalan tadi kodam. Nyari dia. Amalan, dia punya amalan, dia tadi berguru. Yang nantinya kalau nggak dilepas dia akan jadi titisan. Gitu. Semua kembali lagi ke takwa solusinya. Takwa. Apa sih? Menghadirkan amalan baik ya, gitu ya. Ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Gitu ya. Iya. Oke. Dan meninggalkan yang buruk-buruk, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, takwa. Ini selesai nih. Nanti akan selesai otomatis. Di antara 4 ini itu yang paling berat yang titisan. Iya, dia nggak ngapa-ngapain padahal nggak sadar tuh yang dititisin. Dari prioritas hierarki. Yang paling berat tadi sih titisan. Yang kedua
yang kedua ini hodam. Ilmu tadi. Karang ilmu. Ya, Nyari. kalau udah mengakar bertahun-tahun itu seperti nggak darah daging gitu. Yang ketiga, Kiriman. Kiriman Kiriman, santet. Santai. Tinggal kelas dukunnya lah. iya. Tapi bagi Allah ringan itu. Yang keempat baru tempelan. Baru tempel. Tempelan. Itu cuma nempel aja. Oke. Dasim tuh masuk tempelan lah ya. Masuk tempelan dia. Oh, dia Masuk tempelan. tempelan. Berarti yang berat-berat ini harus ketemu sama gurunya ya, paling enggak dia akan dibimbing. Iya. Oh, dibimbing untuk dibantu ya. Iya. Ada 4 solusinya. Bukan cuma takwa ya. Solusi ini. Yang kedua dia ada di lingkungan yang baik. Oh, pergaulan teman-temannya, teman Circle baik. Teman baik sama harus soleh berarti. lingkungan baik. Tunggu dulu dalam hal goib. Oh, dalam goib. Oke. Ada rumah itu emang itu istananya jin ada. Saya gimana taunya? Kita nggak bisa ngelihat. Kalau kita kan melihatnya gini, tetangganya baik gak? Oh baik nih, ngasih kue, ngasih apa? Iya ya, gimana ya? Lingkungan baik, yang baik. kan kita nggak bisa ngelihat lingkungan baik secara goib kan? Oh, mungkin gini, Tat. Aku agak nangkep. Kita akan tahu suatu saat apabila kita tuh takwa dengan caranya Allah. Benar nggak? Iya. Iya. Tapi tetap sih, itu Ini beli rumah, iya. Di sini. Nggak baik ya. zaman lu bandel, nggak takwa nih, obat, takwa. Terus ternyata Tempat lu baik secara goib ya. istana pindah gimana pindah? Kalau ini rumah kita, misalkan tadi lingkungan yang baik ya, bersih dari jin-jin sebagainya ya. Kalau di rumah kita, cara bersihin mereka kan kita ruqyah ke rumah, ruqyah rumah, bagi yang punya kemampuan dan sebagainya. Ada yang memang si yang tuan rumah ini dia nggak bisa jaga lagi setelah bersih itu. Contoh lagi sebelahnya ada rumah dukun, jadi dia jadi percobaan mulu buat si dukun ini. Ada pernah kasusnya begitu tuh. Dan sampai sakit anaknya bertahun-tahun. Kalau begini harus hijrah dulu. Yang kasus seperti ini dihijrahkan dulu di tempat yang bersih. Karena lagi proses di penyembuhan dulu. Ada yang seperti ini yang saya maksud, lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik. Yang ketiga, sahabat yang baik. Ini baik. kita punya efek loh, take and give loh. Ini kita secara rohani. Enggak take and give. Itu Take and give. salah, ngambil sabun. Take apa? Ambil. Give sabun. Ambil sabun. Give Mas Pastor enggak? Give. Lagi Main sabun. Stop. Tangannya. Jangan kamera. kita nonton dulu. Saya ngerti itu. Kita ini aduh bocah-bocah nakal. Bocahnya ada kacau-kacau. Yang keempat jaga Jaga pengaruh. Oh. Biasanya jin tuh masuk mudah sekali kepada orang yang berpenyakit. Oh, Bahkan dia bisa masuk di tubuh yang nantinya bakal jadi penyakit. Bahkan yang sehat aja nanti medisnya jadi rusak. Oke, jadi ada jin. Nanti suatu saat jin itu jadi penyakit dia. Kalau dia nggak jaga penyakit, maka jin akan berperan menambah parah dari penyakitnya, gitu ya. Masuk dokter enggak nyambung. Iya. Saya lihat pertama orang bagus ibadahnya bagus. Tapi saya tuh ini ada titisan tak. Tapi dia pola sehatnya, pola kehidupannya enggak pola sehat. Suatu saat dia sakit. Oke. Padahal bagus tadinya. Ketika lagi sakit lemah, ibadah juga lemah, masuk lagi. Saya sayang sekali itu pada orang itu kayak gitu. Maka betapa pentingnya kebiasaan Nabi, apa yang dibawa Nabi itu bikin sehat loh. Oke, puasa Ternyata juga. perlu ngejaga itu juga. Ada pengaruh itu. Pengaruh ya. Kurang tidur, termasuk kan jaga kesehatan ya. Kurang tidur, makan kebanyakan, makan asal aja. kurang duit. Kurang duit. Udah sehat juga duit. Iya. Ustaz, aduh ini kalau diterusin panjang banget ceritanya. Saya udah diingetin mulu. Iya. Terima kasih Ustaz udah mau mampir ke sini. Mudah-mudahan Ustaz pengen terus kalau kita undang ke sini. Iya. Siap terus ya. Siap terus. Masih banyak nih pertanyaan Masih banyak. Aduh. Saya itu bahas begini capek nih. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama.
Teman-teman, segitu dulu. Jadi pokoknya selalu jaga rumah kamu melalui amalan-amalan ibadah kamu. Ya, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi dilakukanlah di Ya, tuh. hubungan suami istri kalian, di rumah tangga kalian. Oke, segitu aja dari Ngajak Baik episode hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.